sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita awali dengan menyatakan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyatakan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita setiap hari, dan terlebih indah pada minggu ini Tuhan memanggil kita untuk menjalani ibadah sekalipun masih diselenggarakan di rumah masing-masing. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita melalui Kidung Jemaat 19 bait 1 dan bait yang kelima, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Tuhan Yesus Kristus, Raja alam raya, senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Maka kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita pun juga diajar untuk menjalani kehidupan di dalam kasih. Marilah kita bersama menyesali dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Inilah firman Tuhan yang kita kenal sebagai hukum kasih yang saat ini kita dengarkan dan kita terima. Tetapi sekali lagi, jikalau kita menyadari akan keberadaan diri kita
kita belum mampu untuk menjalani hidup sepenuhnya di dalam kasih seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita melalui Kidung Pasamuan Jawi. Angka 50 padha ingkang sepisan. Gusti Sestu kula nalangsa. Gusti Sestu kula nalangsa awit asring balela damel segel kalih patuha kelu ombya ing donya. Gusti kawula nyuwun apura sinujeken sing dosa mugi manah kula kaenggal mituhu patuko. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 34. Kitab Nabi Yeskiel pasal 34 ayat 11 dan 12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan kesanggupan kita atas berita anugerah ini. Kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 363. Bait 1 dilanjutkan bait yang kedua, bagi Yesus ku serahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi
Sebagaimana pujian yang telah kita naikkan kepada Tuhan, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Marilah kita senantiasa belajar untuk menyerahkan kehidupan kita seluruhnya di dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika sebentar lagi kita hendak menerima dan merenungkan firman Tuhan, disinilah kita juga belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk memperhatikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan. Marilah kita bersatu hati masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Raja alam raya, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami umat-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami betul-betul menyerahkan waktu dan kehidupan kami untuk berfokus kepada firman Tuhan. Supaya firman Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga dalam hidup keseharian kami betul-betul kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Kami senantiasa berharap kiranya Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti melalui channel YouTube GKJ Sabdo Mulyo, senantiasa diberikan kesehatan, sukacita, dan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 ini sesungguhnya kita banyak diajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki empati dan kepedulian terhadap sesama. Kalau kita menilik ke belakang, ketika pada awal pandemi COVID-19 ini memang kita menyaksikan banyak orang-orang yang cukup peduli dengan mengadakan berbagai macam kegiatan sosial. Misalnya pembagian hand sanitizer, pembagian masker, pembagian sembako, pembagian makanan gratis dan lain-lain. Bahkan banyak orang yang di awal-awal pandemi COVID-19 mengkampanyekan kita harus berdisiplin di dalam mengikuti protokol kesehatan. Kita harus senantiasa memakai masker ketika bepergian, menjaga jarak, mencuci tangan, dan seterusnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang coba panjenengan perhatikan, panjenengan lihat betapa rasa peduli, betapa rasa empati ini telah luntur. Sekarang kita melihat di banyak tempat pada kerumunan orang tanpa masker, tanpa menjaga jarak, saling bersentuhan dan sebagainya.
Hampir tidak ada rasa peduli, hampir tidak ada rasa empati manusia terhadap sesamanya, khususnya tentang bahaya COVID-19. Mungkin saja orang-orang ini tidak memikirkan bagaimana susah payahnya, bagaimana repotnya perjuangan saudara-saudara kita para tenaga medis di dalam merawat pasien yang terinfeksi COVID-19. Betapa susahnya, betapa duka citanya orang-orang yang harus kehilangan saudara-saudara yang dikasih karena meninggal terinfeksi COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara, nampaknya empati dan kepedulian telah kalah dengan sikap individualis, telah kalah dengan egois. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan. Apakah kita ada empati? Apakah hati kita masih ada rasa peduli terhadap sesama kita? Jikalau kita belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kita mendengar kesaksian Alkitab bahwa akan datang waktunya Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak manusia datang sebagai raja yang membawa penghakiman, datang untuk yang kedua kali ke dalam dunia bersama dengan semua malaikat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia melalui keluarga Yusuf dan Maria, di sana juga diiringi dengan sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kita bisa baca dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-13. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia memakai cara yang sama, yaitu diiringi bersama-sama dengan semua malaikat. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia juga dengan cara yang tidak bisa diduga. Coba kalau kita perhatikan bagaimana kisahnya ketika Tuhan Yesus dilahirkan ke dalam dunia. Dilahirkan dalam kehinaan, dilahirkan dalam suatu keterbatasan. Bahkan dikatakan para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi ahli Taurat tidak bisa menerima kalau Sang Mesias juru selamat lahir dengan cara yang demikian. Lahir dari keluarga Yusuf dan Maria. Meskipun setelah itu Yohanes Pembaptis telah memberikan kesaksian panjang lebar tentang Tuhan Yesus, tetapi toh banyak orang tidak bisa menerima kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Kedatangan Tuhan Yesus, baik yang pertama maupun nanti yang kedua, tidak bisa diduga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab suci yang kita baca tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang dalam kemuliaannya dan bersemayam dalam tata kemuliaannya. Tuhan Yesus datang penuh kuasa. Bagaimana kuasa itu dinyatakan? Yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa untuk mengumpulkan, untuk memanggil semua bangsa di dunia datang di hadapan Sang Raja alam semesta ini. Tuhan Yesus
berkuasa untuk mengkelompokkan, untuk memilah-milahkan, untuk memisahkan seorang dari seorang, baik yang ada di sebelah kanannya maupun di sebelah kirinya. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengatur itu semua. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga berkuasa untuk memberikan kerajaan surga kepada setiap orang yang berkenan kepadanya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa semua bangsa manusia di bumi ini tunduk kepada kuasa Tuhan Yesus, Sang Raja alam raya ini. Tidak seorang pun yang bisa menentang. Tidak seorang pun yang sanggup untuk melawan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Karena kuasa Tuhan mutlak dalam kebenarannya. Jadi ketika hari penghakiman itu datang, semua dunia ini tunduk di bawah kuasa Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali ini membawa penghakiman, ya, membawa penghakiman. Namun penghakiman yang dijalankan oleh Tuhan Yesus ini berbeda dengan penghakiman pada umumnya. Mengapa? Tuhan Yesus menghakimi dunia bukan berdasarkan keberhasilan atau prestasi kehidupan manusia, melainkan berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang telah diberikan manusia kepada Tuhan. Berdasarkan pelayanan manusia kepada Tuhan. Ini yang difirmankan oleh Tuhan. Inilah keadilan Tuhan yang dinyatakan dalam penghakimannya. Bagaimana hal tersebut diterapkan dalam penghakiman terakhir tersebut? Bapak, Ibu, dan Saudara, pemberian manusia kepada Tuhan atau pelayanan manusia kepada Tuhan dinyatakan dengan sikap belas kasihan, peduli, rela berkorban terhadap keberadaan sesama yang membutuhkan, mereka yang menderita, bahkan mereka yang dipandang hina. Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai manusia yang paling hina, yang terkecil, yang dilupakan atau yang tersingkirkan oleh dunia. Sehingga ketika kita dengan sukacita dan tulus ikhlas melayani sesama kita, sekalipun mereka dipandang kecil, dipandang hina, artinya itu sudah kita lakukan untuk Tuhan. Yang perlu kita renungkan, Sudahkah kita menjalani cara hidup yang demikian? Sudahkah kita mengasihi sesama? Sudahkah kita melayani sesama dengan hati? Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu pada minggu ini kita diingatkan dan diajar untuk yang pertama adalah menyadari bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang yang kedua kali untuk menghakimi manusia. Kita harus ingat itu. Waktunya kapan tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali membawa penghakiman. Yang kedua, penghakiman Tuhan dalam keadilannya dinyatakan dengan ukuran belas kasihan, empati, kepedulian manusia terhadap sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada
Satu lagu yang indah yang menyentuh hati. Jikalau kita betul-betul ingin menjalani cara hidup yang penuh dengan belas kasihan. Lagunya demikian. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, marilah kita selalu meminta hati seperti Tuhan Yesus. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena dengan hati yang demikianlah kita bisa melayani sesama kita. Sekali lagi yang perlu kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana dengan diri kita? Apakah ada belas kasihan? Apakah ada rasa empati, kepedulian yang telah kita miliki, yang telah kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari, atau jangan-jangan kehidupan kita masih dikuasai oleh sikap individualis, sikap egois, selalu merasa kurang dan kurang, sikap yang selalu menuntut untuk dilayani, untuk diperhatikan. Ora digatekke sithik wae nesu, ya. Tersinggung, merasa diabaikan dan seterusnya. Bapak, Ibu dan Saudara, oleh karena itu marilah kita menjalani hidup dengan tidak hanya memikirkan kepentingan, kesenangan dan kebutuhan diri kita sendiri, tetapi mari kita belajar untuk memikirkan keadaan sesama kita yang jauh lebih membutuhkan, bahkan mereka yang seringkali dipandang hina. Bahwa Tuhan Yesus telah mempercayakan kepada kita talenta yang bukan hanya untuk dinikmati diri sendiri, tidak, tetapi talenta untuk dikembangkan, talenta yang membawa manfaat, talenta yang diserahkan kembali kepada Tuhan. Wujud nyatanya apa? Talenta yang kita gunakan untuk melayani sesama. Itu yang perlu kita perhatikan. Bapak, Ibu dan Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus dinyatakan melalui keberadaan sesama, khususnya mereka yang menderita, mereka yang dipandang hina. Kehadiran Tuhan juga dinyatakan melalui gerejanya di dunia. Tuhan hadir melalui karya gereja. Tuhan juga berkarya dalam gereja. Kita diajak untuk memikirkan dan mendukung karya Tuhan melalui gereja. Sekali lagi melalui setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita olah, untuk kita kembangkan, untuk kita berikan, supaya gereja ini bisa terus berfungsi, menjalankan tugas panggilan gereja, supaya gereja ini bisa bermanfaat, tidak untuk dirinya sendiri, tidak,
Untuk apa? Gereja hadir di dunia hanya untuk kesenangan gereja itu sendiri. Tapi gereja hadir di dunia untuk membawa manfaat, sukacita kepada sesama. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya Tuhan memampukan kita supaya kita hadir di dunia bukan untuk diri kita sendiri. Gereja hadir di dunia bukan untuk memikirkan kesenangannya sendiri, kerepotannya sendiri, tapi bagaimana gereja bisa berfungsi, membawa manfaat untuk sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersanding sejenak. Marilah kita bersatu hati masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang ditaburkan di dalam ibadah minggu ini. Ya Tuhan, mampukan kami supaya kami betul-betul menjadi gereja yang membawa manfaat bagi kehidupan sesama. Berikanlah kami hati yang penuh dengan belas kasihan, yang peduli, yang empati terhadap kepentingan sesama kami, khususnya bagi mereka yang dipandang hina oleh dunia. Inilah makna kehadiran gereja-Mu ya Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan. Berkatilah mereka yang bekerja, berikanlah keberhasilan, kelancaran dalam setiap pekerjaan dan usaha yang dijalankannya. Berikanlah rezeki, uang yang dihasilkan, sehingga boleh untuk mencukupi kebutuhan hidup, juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, kiranya Tuhan kuatkan hatinya, Tuhan kuatkan raganya, sehingga mereka yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupannya setiap hari, terus bersukacita dan bersemangat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih menjalani studi sekalipun masih di rumah masing-masing. Berkatilah mereka yang sekolah dan kuliah, tolonglah supaya mereka diberikan ketekunan, kedisiplinan, sukacita dalam menjalani studi karena ini adalah anugerah Tuhan. Bapa dalam surga, berkati pergumulan untuk pengadaan tempat parkir di tahap yang kedua ini. Banyak kebutuhan yang diperlukan Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berikan kecukupan melalui persembahan-persembahan jemaat, juga melalui setiap tangan yang Tuhan gerakkan untuk memberikan dukungan persembahan bagi pemenuhan pembiayaan tempat parkir gereja ini. Tuhan, kami berdoa untuk rumah sakit Panti Waloyo yang merindukan. Rumah sakit ini bisa sesegera mungkin melayani BPJS Kesehatan. Tuhan tolong para pimpinan rumah sakit, dokter, bidan, karyawan, perawat, staf, semua yang terlibat. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat supaya rumah sakit Panti Waloyo ini dimampukan untuk tetap eksis di dalam memberikan pelayanan khususnya dalam bidang kesehatan. Tolonglah dan juga berkati para pemangku kebijakan pemerintah supaya kerinduan dari Rumah Sakit Panti Waloyo untuk melayani BPJS Kesehatan boleh segera terrealisasi dengan baik dan lancar. Kami tahu Tuhan berkuasa atas alam semesta. Juga Tuhan berkuasa atas segala bidang kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mendukung
untuk pelayanan TK dan SD Kristen Kartosuro. Tuhan berkati kepala sekolah, para guru, karyawan, para siswa. Tuhan tolong supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui lembaga TK dan SD Kristen Kartosuro ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Doa ini kami akhiri bersama kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambilkan dari kitab Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menghaturkan persembahan kita, dan kita akan bersama pujikan nyanyian dari Kidung Jemaat 335, bait 1, Manusia yang Meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar. Akhirnya padi tumbuh menghijau dan
jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan haturkan persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, ketika saat ini di dalam ibadah minggu, Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk menghaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat, anugerah, dan kemurahan-Mu yang senantiasa boleh kami terima. Kiranya persembahan ini boleh bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini dan dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Kami juga mohon ampun ya Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami yang terselip ketika kami menghaturkan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan. Nyatakanlah keadilan dengan memiliki sikap yang peduli terhadap sesama. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam damai, salam damai, salam